Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Miss Intan di video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran kali ini adalah muatan pelajaran matematika, masih melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu bentuk-bentuk pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bilangan persen. Sering dengar ya, persen gitu. Nah, apa sih persen itu? Persen itu artinya adalah per 100. Nah, maksudnya persen adalah pecahan yang penyebutnya itu angka 100. Masih ingat ya dengan konsep dasar pecahan, yaitu bagian angka yang di atas itu disebut pembilang dan bagian angka yang di bawah itu adalah penyebut. Nah, maka yang dimaksud persen itu apabila penyebutnya itu adalah angka 100. Nah, persen itu dilambangkan dengan simbol seperti ini. Sering lihat ya, biasanya kalau kalian sering jalan-jalan di mall, nah biasanya suka ada gambar seperti ini. Nah, ini diskon 10%. Ini dibacanya adalah 10%. Nah, apa artinya? Miss Intan punya angka 25%, itu artinya 25 per 100. Kemudian misalnya 17%, itu maksudnya adalah 17 per 100. Nah, kalau 130% apa, Miss? Sama, 130% itu berarti 130 per 100. Nah, lihat gambar yang tadi, berarti 10% itu artinya 10 per 100. Nah, kita nggak bahas diskonnya ya. Ini hanya konsep persen itu seperti apa sih. Nah, kemudian kita akan lanjutkan mengubah berbagai bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Nah, ini konversi, kita mulai mengubah. Di sini ada beberapa soal. Ini yang nomor 1, ini adalah pecahan biasa, nanti kita akan ubah ke dalam bentuk persen. Kemudian ini ada pecahan campuran, kita juga nanti akan ubah menjadi bentuk persen. Kemudian yang ketiga adalah desimal. Nah, jadi kalau kalian mengubah ke bentuk persen itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mengalihkan penyebutnya sehingga menjadi 100. Nah, masih ingat kan ya? Kemarin waktu kita belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita akan coba nomor 1 ya. Nomor 1 setengah itu sama dengan berapa persen sih? Nah, kita akan lihat. Tadi disebutkan bahwa cara yang pertama itu penyebutnya itu harus 100. Nah, di sini penyebutnya itu 2. Nah, sekarang kita kalikan berapa ya supaya 2 ini bisa menjadi 100? Nah, kali 50. Atau bisa juga misalnya 100 itu dibagi 2 berapa ya? 50. Nah, itu bisa kita kalikan 50-nya. Berapa? 2 kali 50? 100. Kita sudah dapat penyebutnya, yaitu penyebutnya menjadi 100. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Nah, kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 50. Berapa 1 dikali 50? Nah, 1 dikali 50 adalah 50 itu sendiri. Jadi setengah atau 1/2
itu bentuk persennya adalah tinggal kita pindahkan pembilangnya 50%. Itu cara yang pertama. Ingat ya, kemarin kalau misalnya syaratnya penyebutnya harus 100 itu bilangannya bisa dikalikan 4, bisa dikalikan 25, bisa dikalikan 50 gitu ya. Kalian harus bisa menentukan apakah mau pakai cara yang pertama atau nanti kita pakai cara yang kedua. Oke, sekarang kita akan langsung ke cara yang kedua. Masih dengan pecahan yang sama, yaitu setengah. Kita tulis dulu soalnya. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua yaitu dengan langsung mengalihkan dengan 100%. Jadi, pecahan itu langsung dikali dengan 100%. Nah, caranya seperti apa? Lihat ya. Setengah itu kita kali dengan 100%. Kita tulisnya seperti ini. Nah, ini bisa saja ditulis dengan cara seperti ini. 1 dikali 100% baru per 2. Atau 1 dikali 100% dibagi 2. Nah, 1 kali 100 itu sama dengan 100 tetap. Kemudian kita pindahkan penyebutnya masih dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal bagi. 100 dibagi 2 berapa? 50%. Nah, jadi sama kan? Tinggal kalian bisa pilih mana cara yang menurut kalian itu lebih mudah untuk dipahami dan dipraktekkan. Nah, kemudian Miss Intan punya bentuk pecahan campuran seperti ini. Kita akan ubah bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk persen. Nah, pertama-tama kalian ubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Masih ingat tidak caranya? Masih ingat ya? Jadi caranya adalah 1 dikali 5, ini 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 2. Berapa? 5 tambah 2? 7. Oke. Nah, tinggal penyebutnya kita bawa. Oke, jadi pecahan biasa dari 1, 2 per 5 adalah 7 per 5. Benar nggak? Benar ya? Nah, kemudian kita tinggal tuliskan seperti yang di atas, dikali 100%. Anak-anak. Nah, Miss Intan ini ajarin caranya. Kenapa Miss Intan coret 5-nya? Ya. Karena tadi 100 itu bisa bentuk seperti ini di atas, maka 100% ini bisa dibagi dengan angka 5. Nah, 100 kita coret. 100 dibagi 5, kita coret ya. 100-nya kita coret, tadi 5-nya sudah kita coret. 100 dibagi 5 itu dapat berapa? Dapat 20. Nah, sekarang 20 dikali 7 berapa? 140. Gampang kan? Atau kalian bisa juga seperti ini. 7 dikali 100 baru dibagi 5. Tapi mungkin angkanya akan lebih besar. Nah, maka dari itu kita tadi sudah bagi dulu biar angkanya itu menjadi lebih kecil dan lebih mudah dikalikan. Caranya seperti itu ya. Kemudian mengubah bentuk desimal ke bentuk persen. Nah, tadi ini adalah yang paling mudah menurut Miss Intan ya. Karena tadi bentuk desimal itu sudah kita kemarin sudah bahas ya. 84 itu berarti angka 4-nya itu 1/100 ya, masih ingat. Jadi ini langsung 84 per 100. Nah, karena 2 angka di belakang koma itu penyebutnya adalah per 100. Maka ya langsung saja kali 100%. Nah, sekarang 100 dibagi 100. Habis kan, dapat 1. 84 dikali 1 berarti dengan 84%. Mudah bukan?
Nah, ini gampang banget kalau yang bentuk desimalnya itu 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Nanti kalian bisa kerjakan di buku latihan matematika kalian. Kemudian di foto biasa kalian bisa kirimkan ke email Miss Intan. Nanti ya. Nanti selanjutnya kita di akhir video juga akan ada soal lagi. Kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah mengubah bentuk persen ke pecahan. Nah, ini sebaliknya, kita sudah tahu bentuk persennya, sekarang kita akan ubah menjadi bentuk pecahannya. Nah, yang pertama caranya adalah bagi bilangan tersebut dengan 100 dalam bentuk seperti ini. A per 100. Nah, maksudnya A itu apa? Misalnya tadi 25%, maka A-nya itu 25. Misalnya tadi ada bilangan 17%. Nah, A-nya itu adalah 17. Oke, selanjutnya kemudian sederhanakan bentuk pecahan tersebut. Masih ingat ya bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Kalau penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya harus dibagi 2. Jadi menyederhanakan pecahan itu berarti pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama. Oke, kita akan contoh dulu ya. Ya, ini seperti tadi misalnya bilang 25% itu berarti A-nya adalah berapa tadi? 25. Nah, kita tulis lagi dulu. Nah, ini A ini ya. A ini adalah 25. Ini bentuk A, ini 25. Kita A-nya ini berarti yang di sini. 25 per 100. Nah, kita cari bentuknya 25 per 100. Kemudian sederhanakan bentuk pecahan tersebut. Masih ingat cara menyederhanakan? Nah, ini atasnya dibagi 25. Karena atas dibagi 25, maka penyebutnya juga harus dibagi 25. Bisa nggak sih? Nah, harus ingat nih. Bisa nggak sih dibagi 25? Atau kalian bisa mulai dari bilangan yang paling kecil. Kalau 2 bisa dibagi 2. Kalau 3 bisa dibagi 3. Kalau misalnya 5 bisa dibagi 5 atau langsung dengan bilangan yang besar. Tetapi harus sama. Kalau pembilang dibagi 25, maka penyebut juga harus dibagi 25. Nah, hasilnya berapa? 25 dibagi 25 itu adalah 1, maka 100 dibagi 25 itu adalah 4. Jadi, bentuk pecahan dari 25% itu adalah 1/4 atau 1/4. Kemudian Miss Intan punya ini 60%. Bagaimana kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan? Kita tulis tadi A per 100, A-nya itu berarti berapa? 60 per 100. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Ini gampang banget nih. Oke, lihat di atas itu ada 0, 1, di bawah ada 0, 2. Cara yang gampang untuk menyederhanakan adalah membagi dengan 10 atau ingat ya. Atau nanti kita bisa coret ini 100 dibagi 10, ini kita bisa coret ya, atau dibagi 1. 100 bagi 10 itu 10, kemudian atasnya juga harus dibagi dengan 10. 60 dibagi 10 itu adalah 6 per 10. Masih bisa disederhanakan nggak? Yo, masih bisa nggak? Masih bisa. Itu masih bisa kita bagi menjadi 2 dengan angka 2. Kita bagi lagi. 10 bagi 2 itu 5. 6 dibagi 2 itu 3. Jadi bentuk pecahan biasa dari 60% adalah 3/5. Paham ya caranya? Kita jadikan ke
per 100 dulu, baru kita sederhanakan. Oke, dan sekarang bagaimana ini kalau 150%? Masih sama caranya, kita bikin 150 per 100. Nah, ini ya, kita akan langsung bagi dengan 10. Nah, ini kita coret saja. Ya, ini sama sebenarnya. Jadi, kalau atas ada 01, di bawahnya ada 0, maka kita tinggal coret. Itu artinya, kalau yang dicoret 0-nya 1 itu berarti dibagi dengan 10. Kalau yang dicoret 0-nya 2, berarti dibagi dengan 100. Itu lebih mudah ya. Kemudian kita tulis 150 dibagi 10 adalah 15. Kemudian 100 dibagi 10 adalah 10. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Kita bagi 2 bisa? Nggak bisa ya 15-nya. Kita bagi 3, 10-nya nggak bisa. Kita bagi 5 saja. 15 dibagi 5 adalah 3. 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita akan sederhanakan atau ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, 3 dibagi 2 itu yang mendekati adalah 1. 3 dibagi 2 itu dapat 1. Masih ada sisa 1. Kemudian kita tinggal tarik penyebutnya. Sampai sini paham anak-anak? Kalau kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi video ini sampai paham. Kemudian kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis dengan yang tadi ya, berarti ada 10 soal. Kalian bisa kerjakan di buku latihan matematikanya, kemudian kalian bisa foto, kirimkan ke email Miss Intan. Ingat ya, tulisannya harus jelas terbaca. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat dalam menjalankan belajar dari rumah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.